maksudnya. Coba buktiin dulu ke penonton itu sebelum di Yesin gak akan menang bang, belum menang. Pencet? Belum menang. Maksudnya nggak paham gue. Nggak, misalkan ini sebelum pencet gak? Oh iya, gue spin ya. Spin. Nah, gak menang kan? Nah, Menang 400. nah itu kecil, itu pecahan biasa. Setelah saya melihat di salah satu situs video beredar bagaimana maraknya judi online yang merebak di setiap masyarakat dengan faktor-faktor hal sehingga itu membuat mereka melakukan cara-cara yang menghalalkan segala cara. Nah, itu sebabnya kalau di penyuluh agama kami seringkali memberikan suatu edukasi kepada peserta didik, anak-anak untuk melihat lebih cerdas. Di akhir zaman ini ada begitu banyak hal yang membuat masyarakat terpikat dalam judi online ini. Nah, video yang beredar itu bagaimana kita sebagai orang percaya menanggapi tentang judi online. Apa kata firman Allah tentang judi online ini? Ya, firman Tuhan tidak secara langsung membahas bagaimana judi online karena hal ini adalah suatu praktek modern yang tidak ada pada zaman Alkitab. Tetapi tanda kutipnya, prinsip-prinsip dalam Alkitab selalu memberikan panduan. Sekali lagi, prinsip-prinsip Alkitab itu selalu memberikan panduan yang jelas tentang faktor perjudian atau kekayaan yang dimiliki orang, ya, atau cara-cara dengan bijak bagaimana menggunakan harta. Ya, ada beberapa prinsip yang saya bisa lihat di sini sebagai orang percaya. Kita perlu terapkan untuk memahami sikap Tuhan dalam pandangan firman Tuhan terhadap judi online ini. Bagaimana? Yaitu kita harus menghindari cinta uang, ya. Timotius berkata dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 10, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Maka judi seringkali didorong oleh keinginan akan kekayaan itu secara cepat, secara instan, yang dapat membawa kepada suatu keputusan yang penuh dengan keserakahan, merusak hubungan dengan Tuhan. Begitu juga firman Allah mengingatkan kepada kita hidup bijaksana dan mengelola harta dengan baik. Dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat 11 bunyinya, harta yang diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya. Nah, itulah panduan firman Allah bagi saya dan saudara. Dan dengan demikian juga firman Allah berkata untuk menghindari perilaku-perilaku yang merusak. Nah, berikut ini kita lihat dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12 dengan bunyinya, segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhambakan oleh apapun. Nah, ini dia. Jadi sikap kita sebagai orang percaya, firman Allah sudah mengatakan, dan kita perlu mengantisipasi, waspada, dan kita harus melawan. Berikut adalah melawan ketamakan. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-12, melawan ketamakan itu adalah kita harus berjaga-jaga. Firman Allah berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang melimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Nah, mari poin-poin penting ini, ya, cara kerja iblis
melalui judi online yang membawa pengaruh kuat kepada masyarakat, ini pun juga hati-hati di dalam kehidupan kita orang percaya. Yang berikut, mari kita menghormati keluarga kita. Mari kita menghormati, hindarilah ya hutang juga bahaya ya. Amsal 22 ayat 7 berkata, Amsal 22 ayat 7 berkata, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Maka Bapak Ibu Saudara, judi online, apapun itu bentuk judi-judi yang lain, seringkali membuat orang terjebak dalam utang. Nah, apa yang kita lihat pada akhirnya itu dapat merusak hubungan keluarganya. Itu dapat merusak dan mengerampas kedamaian dalam hidup, dalam keluarga. Nah, mari kita akan melihat cuplikan video yang kurang lebih berdurasi 3 menit lebih sedikit tentang operator bandar menguasai judi online ya. Yang saya pakai istilahnya begini setelah saya menonton video tersebut. Istilah yang dipakai oleh saya adalah bagaimana operator bandar dengan cara bisa memberikan kemenangan atas kekalahan. Sekali lagi, operator bandar bisa melakukan dengan cara yaitu bisa memberikan kemenangan atas kekalahan. Berikut mari kita lihat video ini. Ini gue spin lagi ya. Ya. Oke. Nah, ini sekarang tahan dulu, Bang. Saya setting kasih spin gratis. Namanya spin gratis di skater ini, Bang. Yang dicari-cari sama pemain slot nih. Ya ampun. Ini saya kasih menang Bang Dery. Di setting Nah, sini. setting sini, Bang, kelihatan. Nah, Gila. saya kasih 205.320 perak. Tahan lo. Nih ya, lihat kamera. Angga akan ngasih 205.000. 320 perak. Oke. Nama lu kesebut? Gak apa-apa. Bisa Gak apa-apa, serang. gak apa-apa. Nggak apa ya? Gak apa-apa. Oke. Angga, gak apa-apa. Angga akan ngasih menang gua. Kita buktikan ya. Lihat permainan bandar tuh sebenarnya semuanya setting Betul. dan penipuan masuk. Coba buktiin dulu ke penonton itu sebelum di yesin gak akan menang, Bang. Belum menang. Pencet? Belum menang. Maksudnya nggak paham gue. Gak, misalkan ini sebelum pencet gak? Oh iya, gua spin ya. Spin. Nah, gak menang kan? Nah, Menang 400. nah itu kecil, itu pecahan biasa. Tapi Ini- tetap menang. Ini spin bonus, Bang. Menang besarnya. Oh, gua main lagi ya. Ya, main lagi. Oh iya. Kalau Dapat scatter. yang bener di setting, kalau gua sekali spin dapatnya 205.320 perak. Iya, dapat spin gratis nanti 15 kali. Nanti isinya segini. Oh, Paham oke. nggak? Nah, Oke. coba. Yaudah, ini gue sekali lagi ya. Sekali lagi. Sekali lagi dulu deh. Ah. Seret. Semoga beruntung. Belum. Belum, palelu. Nah, udah. Belum nih. Ini tahan dulu. Kita Oke. yesin dulu, Bang ya. Berapa kredit gue? 13.000 ya. 13.000. Lu yasin lu coba 205.320 rupiah. Oke. Oke. Wah, berhasil. Oke, klik silakan. Masa sih? Coba aja, Bang. Bukan keberuntungan doang paling. Nggak ada itu faktor hoki itu nggak ada, cuman mitos aja tuh. Nggak ada faktor hoki. Semuanya diatur oleh bandar, Bang. Wah, gila. Kemenangan, kekalahan. Saya mengutip di kata-kata Gordon Slim. Bandar itu bisa ngatur kapan kalah, kapan menang. Mereka tuh kayak dewa, Bang. Ini Oh, makanya Zeus. Zeus. Ya itu gamenya macam-macam lah namanya. Cuman dalam praktiknya begitu. Coba pencet dulu, Bang. Itu dapat segitu. Nungguin ya. Coba ya. Coba. Duh, nggak boleh ngomong bismillah. Jangan, Bang. Oke ya, 3, 2, 1. Apakah 205.320 Nanti rupiah? dapat spin 15 kali dulu. Dan- Hasilnya akhirnya nanti Oh, berarti spin 15 kali ya? Nah, Spin 15 kali, akhirnya nanti segitu 205.000. 205.320. Oke, 3, 2, 1. Nah, itu namanya spin, Bang, spin gratis. Selamat, kamu telah menang 15 spin gratis. Nah, gitu. Nanda. Bandar dong, Bang. Kita kan cuma bongkar doang dapurnya nih. Ya itu maksudnya. Hei, masih mau main loh? Nanti akhirnya segitu, Bang. Nih kelihatan di sini nanti akhirnya nih. Bejat.
saldo akhirnya nanti segini. Coba lanjut. Selamat, kamu telah menang 15 spin gratis. Tekan di mana saja untuk melanjutkan. Sip. Oke. Akhirnya berapa tuh akhirnya? Total. Selamat, kamu telah menang 205.320. Hah? Hah? Sesuai nggak bang? Nggak kurang nggak lebih. Selamat, kamu telah menang 205.320. Tuh. Tadi kan disebut kalau lupa coba lu mundurin lagi tayangan ini. Kalau ini sini. Sama-sama tadi kita sudah melihat bagaimana cuplikan video yang dalam arti di mana dalam dunia judi online bagaimana strik operator yang sudah bisa mengatur menang dan kalahnya dengan membuat para judi online bisa tergiur ya. Tadi kita melihat awalnya operator atau bandar itu memberikan peluang spin menang ya, bukan istilah tenis meja spin masuk bola dan menang, bukan. Tetapi pengertian judi online tadi ya, tergiur awalnya operator bandar memberikan peluang spin menang tapi pada akhirnya sampai habis-habisan ya. Maka dalam judi online operator atau bandar seringkali menggunakan taktik ya. Kita harus ingat taktik tertentu atau strik ini untuk mengendalikan peluang supaya para judi mereka mengalami kemenangan. Tetapi ingat ya, kekalahan para pemain ini pun juga menciptakan ilusi bahwa kemenangan mungkin dicapai tetapi puncaknya bahaya. Teman saya di tempat ini di mana mereka sering kumpul main tenis meja ya, ada beberapa orang yang sempat tergiur ya sampai habis-habisan. Kendaraannya pun juga sampai dia jual. Faktor apa yang membuat dia terpengaruh? Ya memang enak, kelihatan enak, tergiur. Ya, di awal permainan mereka biasanya memberikan peluang menang, dia menang. Tetapi yang lebih tinggi melalui mekanisme tertentu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat tadi suatu algoritma pancingan itu yang disebut peningkatan peluang kemenangan di awal. Ya, beberapa suatu platform yang saya lihat judi online, mereka memanfaatkan algoritma pancingan yang dirancang untuk memberikan kemenangan pertama secara awal kecil-kecil dulu ya. Itu pancingan algoritma. Maka tujuannya kemenangan kecil atau sedang pada pemain baru, tujuannya adalah apa? Tujuan adalah memancing pemain agar merasa bahwa mereka beruntung atau memiliki skill. Wah, saya skillnya bagus. Nah, saya bangga. Ya, itulah cara strik iblis. Ya, strik skill tertentu dalam permainan. Ya, hal ini meningkatkan kepercayaan diri ya bagi para pemain judi online. Ya, dan itu membuat mereka terus bermain serta bertaruh lebih besar lagi. Nah, sama halnya saya katakan tadi kepada teman saya yang sudah terlanjur tergiur dan akhirnya habis-habis. Nah, setelah beberapa waktu kita melihat peluang itu untuk menang sedikit demi sedikit. Tadinya menang, sedikit demi sedikit mulai menurun secara bertahap demi bertahap ya, lebih mungkin mengalami kekalahan bahkan apes. Nah, jadi operator bandar dia bisa melakukan suatu pengaturan pola spin tadi atau kemenangan secara berurutan ya. Pada permainan seperti slot online tadi, operator bisa menggunakan algoritma khusus untuk mengatur pola spin ya. Misalnya mereka dapat memberikan kemenangan kecil yang tadi dalam beberapa putaran awal ya, untuk memicu rasa pengharapan, percaya diri, antusiasme ya. Namun setelah pemain
bertaruh lebih besar atau bermain lebih lama. Jadi pola ini berubah menjadi lebih sulit. Lebih sulit untuk dibenangkan. Nah, ini ya dikenal dengan istilah hot start call progression. Hot start call progression ini di mana kemenangan awal adalah cara untuk menarik pemain ke dalam permainan, tetapi akhirnya peluangnya menang terus, tetapi ya peluang menang terus berkurang setelah apa? Ya, peningkatan taruhan minimum dengan pengurangan kemenangan. Jadi dalam beberapa permainan ketika pemain itu mulai menang, mulai memasang aturan yang lebih besar, algoritma secara otomatis menurunkan peluang menang. Menurunkan peluang menang atau bahkan membatasi jumlah kemenangan. Ya, hal ini memastikan bahwa semakin besar taruhan pemain, ya, semakin kecil kemungkinan mereka untuk mengalami menang dalam jangka panjang. Nah, ini bertujuan apa? Untuk memastikan keuntungan tetap berada di tangan operator. Bahaya. Jadi hati-hati kita. Jangan sampai tergiur ya. Permainan judi online ini dirancang untuk membuat pemain merasa hampir menang terus, seperti simbol jackpot tadi yang muncul beberapa kali tetapi tidak pernah mengalami ya next kemenangan selamanya. Ya, perasaan hampir menang ini ya kalau ditinjau secara psikologis ya tentunya mendorong pemain untuk terus bermain karena mereka merasa hanya sedikit lagi bisa menang, sedikit lagi bisa menang, dan pasti mengalami kemenangan besar. Rasa tergiur, penasaran, padahal sebenarnya peluangnya sudah diatur oleh operator bandar. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita lebih berhati-hati. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita dalam segala sesuatu ya, minta Tuhan yang pimpin, biarlah Tuhan yang beracara.